Ya, baik. Baik, saudara sekalian, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Silakan perhatikan pada tayangan yang di-share di HP masing-masing. Kita pada hari ini memperkuat pemahaman kita terkait praktek sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalu ma husiba ummati as-shalah. Faman fa idza soluhat soluha sairul a'mal. Jadi sholat itu nanti yang akan menjadi barometer baik atau tidaknya amal perbuatan yang lain. Jadi ketika sholatnya baik, berarti perbuatan yang lainnya juga akan baik. Ini sebab barometer. Jadi kalaupun kita ibaratkan bahwa sholat itu merupakan makanan pokok kita, makanan ilham kita. Jadi kutul kulub, makanan di hati kita. Jadi ketika makanannya baik, maka energinya akan tumbuh sehingga akan membuat seluruh perbuatan kita, seluruh amal perbuatan kita akan menjadi baik. Seperti apa praktek sholat yang baik? Ya, mari kita lihat antara lain sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Nah, seperti apa? Mari kita lihat bersama ya. Nah, yang pertama, saudara sekalian, pertama, ketika kita mau mendirikan sholat itu, pertama kita bersiap-siap dulu untuk melaksanakan sholat. Dengan cara apa? Berdirilah dalam posisi tegak sambil menghadap kiblat dengan kaki yang lurus, tidak dirapatkan. Jadi kakinya tidak terlalu dirapatkan, tetapi apa? Agak direnggangkan. Tetapi ya jangan sampai apa? Renggang sekali. Lebih-lebih perempuan jangan sampai renggang sekali. Laki-laki juga jangan sampai renggang. Jadi yang wajar-wajar saja. Jadi tegak berdiri, kaki kaki lurus dan tidak dirapatkan. Tetapi tidak juga terlalu rendah. Lalu ketika sudah berdiri tegak seperti itu, bacalah surat An-Nas guna berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan saat itu hadirkan hati kita bahwa kita sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mestinya kita malu dengan Allah. Jadi kita pusatkan perhatian kita, fokuskan pandangan hati kita, konsentrasikan otak kita bahwa kita akan melakukan sholat. Jadi seluruh bisikan-bisikan yang ada, seluruh kewaswasan yang ada di dalam hati kita apa? Buang jauh-jauh bahwa kita akan melaksanakan sholat. Dan kemudian setelah itu bacalah niat sebelum takbiratul ihram. Jadi membaca niat itu untuk mengarahkan konsentrasi kita dengan mengatakan apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kita belum sholat, baru apa? Aba-aba untuk sholat. Nah, sholat itu mulai ketika apa? Ketika kita mengangkat tangan sambil bertakbir dan berniat di dalam hati. Itulah awalnya apa? Sholat. Jadi ketika kita mengangkatkan tangan Allahu Akbar, nah di dalam hati itu kita apa? Terlintas niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dalam hati itulah apa? Niatnya awalnya di situ. Nah, saat bertakbir, saudara sekalian, jadi angkatlah tangan ke arah pipi. Ini arah pipi nih, ke arah pipi dan pundak, ini pundak dengan jari-jari yang dihimpitkan. Jari-jari dihimpitkan. Jadi himpitkan ini kan? Dihimpitkan, jadi bukan begini, tetapi dihimpitkan. Jadi jangan terlalu menempel ataupun menjauh. Jadi menempel gini enggak, menjauh juga begini tidak. Tetapi apa? Yang sedang-sedang saja. Nah, ibu jarimu berada di hadapan kedua kuping sini. Di hadapan kedua cuping telinga. Ini cuping itu apa ini? Nah, ini cupingnya nih, cupingnya. Nah, cuping telinga.
ujung-ujung jari berada di atas kuping. Nah, ini berarti ya ujung jari, ujungnya, ujung ini, ujung jari di atas kuping. Serta telapak tangan di atas pundak, telapak tangannya ini di atas pundak. Nah, jika sudah bertakbir, selesai Allahu Akbar, lalu turunkan kembali kedua tangan dengan perlahan. Jadi baik ketika diangkat maupun ketika diturunkan, jangan dihentakkan ke depan secara keras, jadi kayak jurus. Atau apa itu? Diangkat sampai ke belakang. Yang baik ya memang yang sedang-sedang saja. Nah, itulah aturan mainnya menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah diturunkan, letakkan tangan di atas dada. Tangan kanan berada di atas kaki kiri. Berarti ini simpan. Nah, kemudian renggangkan jari tangan kanan di lengan tangan kiri. Nah, berarti renggangan kan? Kemudian genggamkan di atas siku. Mana siku? Nah, siku mana? Ini ya, begini ya. Ya, genggamkan di atas siku. Ya, maksudnya yang tangan yang kanan itu. Lalu bacalah doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Setelah beres, lalu bacalah surat Al-Fatihah dengan tekanan yang kuat. Sebab la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Fatihah, tidak membaca Ummul Kitab. Yang termasuk tidak membaca Fatihah ketika apa? Kita tidak memperhatikan hukum pembacaan. Makhrajnya tidak diperhatikan, sifat-sifat hurufnya tidak dipanjang tidak diperhatikan, panjang pendeknya tidak diperhatikan secara tepat, pada satu tempat panjang, pada satu tempat pendek. Ya. Jadi ini penting perhatikan. Makanya apa? Bacaan Fatihah itu orang yang menjadi imam itu didahulukan orang yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling tua, bukan ustadz. Kalaupun ustadznya apa jelek bacaannya, cari apa santri yang bagus bacaannya. Tidak apa-apa, lebih muda, tidak apa-apa. Yang penting apa? Dia sudah wajib sholat. Lalu ucapkan amin secara terpisah dari kata waladdallin. Jadi bukan begini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan begitu. Tapi apa? Berhenti dulu baru amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu. Nah, lalu setelah selesai membaca surat Fatihah, bacalah surat dengan ketentuan antara lain. Nah, dalam sholat subuh, karena waktunya agak panjang kalau subuh, bacalah salah satu surat yang panjang. Tapi jangan panjang surat Al-Baqarah paling panjang. Nah, surat yang hafal kita lah. Misalnya surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat apa lagi? Ar-Rahman. Hafal kan? Ya hafal. Minimal awalnya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, atau Dawaqa'atil Waqi'ah. Nah, atau Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau apa? Ya kalau memungkinkan hafal. Tapi jangan ya dipaksain kalau nggak hafal. Yang hafal saja daripada apa? Tidak sempurna bacaannya. Ya. Jadi ambil surat yang panjang. Kalau di Masjidil Haram, di Madinah, kemudian di Mekah itu kalau subuh dan isya itu ya panjang-panjang suratnya itu. Kalau maghrib ya enggak. Nah, sementara pada sholat maghrib cukup surat yang pendek saja. Kenapa? Waktu maghrib itu sebentar. Jadi jangan karena banyak apa? Banyak makmum. Kemudian apa itu? Bacaannya ambil surat yang apa? Yang panjang. Atau karena
jadi imam untuk calon mertua misalnya, wah. Jadi suratnya apa? Uji coba yang panjang pada waktu maghrib itu tidak apa? Tidak baik. Sebab maghrib waktunya sebentar. Cukup apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Nah, beres kan? Nah, adapun pada sholat duhur, sholat asar, dan isya, bacalah surat yang pertengahan. Seperti surat Al-Buruj. Dan yang setara dengan surat Al-Buruj. Nah, kemudian ketika kita sholat subuh, sementara kita sedang melaksanakan perjalanan, lagi ke Bandung, berangkat sebelum subuh, lagi ke Jakarta, berangkat sebelum subuh, atau kemana saja sebelum subuh, maka bacalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Jadi tidak yang panjang-panjang ya. Kemudian ketika kita berdiri dalam sholat, usahakan untuk senantiasa menunduk. Jadi bukan meliarkan apa itu pandangan. Tetapi apa? Menunduk dengan hanya memandang tempat sujud kita. Apalagi apa? Menoleh ke kiri dan ke kanan. Wah, ini apa? Ada pacarku nih gitu ya. Ya jangan. Jadi apa? Hanya Allah yang di hadapan kita. Makanya apa? Ya apa namanya itu? Tundukkan pandangan kita itu ke tempat sholat kita. Jadi hal itu akan membuat kita lebih berkonsentrasi dan membuat hati akan lebih khusyuk ya ketika apa pandangan wajah kita pada tempat sujud kita. Jadi jangan menoleh ke kiri atau ke kanan pada saat sedang salat. Nah, kemudian setelah selesai membaca surat lalu bertakbir untuk ruku. Seperti apa? Angkat tangan seperti saat takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, bukan apa? Ya Allahu Akbar, bukan. Tapi apa? Seperti takbiratul ihram yang tadi. Panjangkan bacaan takbirnya hingga kita berada pada posisi ruku. Ruku itu apa? Ya ketika ruku. Sampai ruku Allahu Akbar, kemudian kita apa? Pada posisi ruku. Apa yang dipanjangkannya? Allahnya, bukan barnya, gitu kan. Allahu Akbar, bukan. Tapi apa? Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan. Tapi apa? Pada Allahnya yang panjang. Allahu Akbar. Lalu letakkan telapak tangan di atas lutut, sementara jari-jari berada pada posisi yang renggang. Jadi ini di lutut. Disimpannya di mana? Ya, direnggangkan di lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah apa? Lutut, lebih-lebih di kaki kan gitu ya. Apa di kaki di bawah. Jadi di lutut. Kemudian tegakkan lutut serta bentangkan punggung, leher dan kepala secara lurus. Nanti ada gambarnya di depan ya. Jadi tegakkan lutut serta bentangkan punggung, leher dan kepala secara lurus. Jadi lurus apa? Kepala, punggung, kemudian sampai kepada apa? Kepala kita ini lurus termasuk leher kita. Jadi lantas jauhkan siku dari pinggang, ini pinggang buat laki. Ya, untuk wanita tidak demikian. Kalau wanita apa? Karena wanita bagi yang sudah dewasa ada apanya? Ada sesuatunya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai ya terlalu ke bawah ya. Jadi wanita itu hendaknya menempelkan yang satu dengan yang lain. Jadi ditempel kalau wanita. Jadi bukan diginiin. Nah, apalagi kalau nggak pakai kutang kan gitu. Gimana jadinya ya. Lalu ucapkan subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali. Kalau sendiri boleh 5 kali. Boleh berapa kali? 7 kali. Boleh 9 kali. Boleh 11 kali. Bukan dibalik. Jadi kalau jadi imam malah panjang. Kalau sendiri malah mentari. Padahal harus balik ini. Jadi kalau sendirian ya semampunya kita dan sekuatnya. Boleh 11. Boleh 9. Yang penting ganji. Nah, kemudian lalu angkat kepala sampai berdiri tegak sambil mengangkat tangan dan membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu berdiri tegak lurus dan ucapkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya,
apabila kita sedang dalam sholat subuh, jangan lupa baca doa kunut pada rakaat kedua ketika dalam posisi iktidal. Sunnah ya. Setiap sholat subuh kita membaca kunut. Lalu sujudlah dengan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Jadi setelah iktidal, kemudian kita apa? Sujud, kemudian kita sujud dengan apa? Turunnya dengan takbir, tetapi apa? Tidak mengangkat tangan. Kenapa tidak mengangkat tangan? Ya susah mau turun kok ngangkat tangan gitu ya. Ini kenapa? Ya, jadi Allahu Akbar-nya tidak dengan mengangkat tangan. Ya, pertama-tama letakkan kedua lutut dulu ketika sujud itu. Lutut dulu, kemudian diikuti oleh kedua tangan, lalu dahi dalam keadaan terbuka, ini dahinya terus terbuka. Jenong-jenongnya harus apa? Terlihat, rambutnya juga harus apa? Tidak menghalangi, atau misalnya kalau laki biasa pakai apa? Pakai imamah atau pakai apa itu juga jangan apa? Jangan sampai menghalangi dahi kita. Kemudian letakkan hidung beserta dahi, ya letakkan kemana? Ke lantai. Jauhkan siku dari pinggang dan angkat perut, ini untuk laki-laki. Ya tidak demikian bagi perempuan, sebab perempuan harus apa? Ya harus menempel. Letakkan kedua tangan di atas lantai sejajar dengan pundak. Jadi jangan bentangkan lengan di atas lantai dan ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Lalu angkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan tidak mengangkat tangan takbirnya. Hingga duduk dengan tegak. Duduklah di atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan, letakkan kedua tangan di atas paha dengan jari jemari yang renggang. Lantas ucapkan, apa itu bacanya? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Boleh ditambah? Boleh. Ini minimalnya itu. Kemudian lakukanlah sujud yang kedua seperti sujud pertama. Lalu duduk tegak sebentar untuk istirahat setelah sujud kedua itu. Jadi tidak apa? Tidak dari sujud kedua itu langsung berdiri, tetapi apa? Duduk dulu sebentar. Namanya apa? Duduk istirahat. Jadi berdiri sebentar, lalu duduk sebentar, kemudian lalu berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Nah, pada saat akan berdiri, kita akan berdiri nih pada rakaat yang kedua. Nah, letakkan kedua tangan di atas lantai. Jadi apa itu? Tangannya di atas lantai ketika kita mau berdiri itu. Jadi jangan mendahulukan salah satu kaki ketika berdiri. Jadi harus bareng-bareng kakinya itu. Ya bukan kaki kiri dulu, kaki kanan dulu, bareng-bareng. Mulailah dengan takbir untuk berdiri saat hampir selesai dari duduk istirahat. Panjangkan bacaan takbir jadi Allahu Akbar sampai pada posisi setengah berdiri. Usahakan agar duduk istirahat tersebut berlangsung sebentar. Bukan apa? Habis sujud kedua itu, kemudian duduk, kok kelamaan duduknya. Ya sebentar aja. Namanya juga apa? Duduk istirahat. Lalu berdirilah, lalu lakukan apa yang kita lakukan pada rakaat pertama hingga selesai rakaat yang kedua. Nah, setelah selesai rakaat yang kedua, lalu duduk untuk membaca tasyahud pertama. Saat duduk tasyahud pertama, letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan jari yang tergenggam kecuali kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Nah, jadi yang ini apa? Tidak digenggamkan. Ini kan menggenggam tuh. Nah, kalau yang ini apa? Jadi membentuk seperti angka 5. Nah, jadi diginikan. Jadi digenggamkan kecuali telunjuk dan ibu jari. Nah, berilah isyarat dengan jari telunjuk yang kanan saat membaca illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika apa? Illallah, bukan apa? Pada kata-kata la asyhadu alla, bukan pada la-nya, bukan. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan la ilahanya, tetapi apa? Ketika illallah. Nah, sementara itu letakkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka di atas paha kiri. Jadi bukan beginiin, tetapi apa?
dibuka. Duduklah di atas kaki kiri dalam tasyahud pertama. Ini seperti ketika duduk antara dua sujud. Nah, adapun pada tasyahud akhir, duduklah secara tawarruk. Duduk tawarruk itu di atas pangkal paha. Setelah mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW, bacalah doa yang sudah dikenal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu berdoa apa? Allahumma ini mesti jajar. Ditambah lagi doa apa? Allahumma ini a'udzubika Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma afratu wa ma asratu wa ma alantu wa ma ya dan seterusnya lah doa-doanya itu ya. Jadi kita ada doa-doa. Boleh jadi tambah doanya, ya jangan panjang-panjang, kita sering sholat gitu ya. Ntar aja, wirid kemudian apa? Berdoa. Jadi dudukkan di atas pangkal paha yang kiri, sementara kaki kiri keluar dari sisi bawah. Tegakkan posisi kaki kanan, lalu ucapkan salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Menolehlah hingga tampak putihnya kedua pipi dari kedua sisi. Jadi bukan apa? Assalamualaikum, bukan begitu, tapi apa? Ya kelihatan putihnya itu kiri dan kanan. Jadi kalau perempuan kelihatan cantiknya. Nah, berniatlah untuk menyudahi sholat. Jadi ketika kita apa? Ketika kita mengucapkan salam itu berniat apa? Menyudahi salat dan tujukan salam kita itu kepada para malaikat. Malaikat kan ada di samping kita. Juga kepada kaum muslimin yang berada di samping kita. Tetapi jangan dijawab ya. Jadi imamnya assalamualaikum, kemudian kata makmum waalaikumsalam. Kan begitu, salam semua. Cuma hanya niatnya saja. Jadi kita niat bersalam kepada malaikat dan bersalam kepada orang-orang mukmin yang ada di sekitar kita ketika kita sholat ya. Baik, kita lihat silakan contoh ketika kita mengangkat tangan. Silakan lihat fotonya. Itu takbiratul ihram laki sama perempuan berbeda kan? Berbeda. Jadi kalau perempuan jangan kayak lelaki, dibebasin. Jadi apa ya? Perempuan dia kayak begini. Tapi kalau laki apa? Bebas laki-laki ya. Makanya apa? Laki-laki itu kan apa? Jarang bau ketiak. Sebab apa? Ketika sholat terbuka. Kalau perempuan apa? Selalu dihimpit. Sehingga apa? Jadi terbuka ini apa? Bau ketiak. Canda ya wanita ya. Nah itu takbiratul ihram. Silakan perhatikan. Jadi minggu depan kita praktek ya. Nah kemudian nyimpan tangan seperti apa? Nah seperti ini tadi itu. Nyimpan tangannya. Perhatikan gambarnya. Tuh lihat para raja juga di Arab, para ulama di Arab kayak begitu. Kemudian yang di kita juga di Indonesia juga sama seperti itu ya. Jadi ini tangan kiri yang di bawah, kemudian tangan kanan yang di atas. Kemudian disimpan di atas dada, bukan di perut. Apalagi perutnya buncit di bawah pusar misalnya itu. Tapi jangan heran, saudara sekalian, kalau misalnya saudara itu pergi ke Masjidil Haram gitu. Ada orangnya apa? Seperti tidak sedang sholat, tidak Allahu Akbar, lalu tangannya apa? Diirsal. Jadi tidak disimpan di dada, tapi apa? Diirsal, dilepasin gitu ya. Itu boleh, ya boleh. Sebab itu apa? Madhab yang berbeda gitu ya. Yang tidak boleh itu kan tidak sholat. Itu mah hal-hal apa? Kan tidak termasuk rukun kan? Tapi itu termasuk sunnah ya. Nah, mari kita perhatikan posisi ruku yang benar. Ini tampak samping. Jadi punggung, kemudian leher sama kepala Pak lurus. Lalu mata pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Jadi pandangan harus lurus atau menuju tempat sujud. Nah, kayak betul. Perhatikan pada halaman berikutnya. Lihat tangannya sekarang. Nah, tangannya berada pada apa? Pada lutut, kemudian jari-jari tangan direnggangkan. Nah, ini sujudnya, silakan sujudnya perhatikan. Ini sujudnya lelaki. Kalau sujudnya perempuan nanti kita lihat.
Jadi tangannya direngangkan dari apa? Dari pinggang, dijauhkan dari pinggang, bukan pada pinggang, bukan begini, tapi apa? Direnggangkan. Kemudian perhatikan kakinya, perhatikan mukanya, hidung, kemudian dahi apa menempel pada lantai. Kemudian jari-jari kaki juga apa? Ditetekkan kepada apa? Pada lantai, ya. Nah ini perhatikan, ini duduk antara dua sujud yang benar. Ya perhatikan kakinya seperti apa. Ini tampak dari belakang, kemudian tampaknya dari depan. Ya, tangan itu tidak lebih daripada apa? Daripada lutut kita. Bukan pada lutut digituin, bukan, tapi apa? Di atas lutut. Nah, mari kita perhatikan seperti itu ya. Kemudian ini untuk perempuan, tasyahud awal nih untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya ya. Jadi ini diapakan? Dikepalkan dulu, kemudian ketika illallah, kemudian dibuka. Ada yang diutak-utak, diputar-putar tidak apa-apa, atau yang digini-gini juga tidak apa-apa. Kalau kita seperti apa? Yang mazhab Imam Syafi'i itu apa? Dikepalkan, kemudian nanti ketika illallah baru apa? Ditunjukkan. Kenapa? Ini dalam syarahnya syarah kitab hadis Bulughul Maram dalam kitab Subulus Salam. Ya kenapa ini yang digerakkan ya? Ini telunjuk yang digerakkan. Sebab ini ada apa? Urat yang langsung masuk ke dalam hati. Jadi ketika apa? Illallah itu pandangan mata kita itu menuju ke sini, hati itu kepada Allah. Jadi ini isyarat ketauhidan kita. Fi'li kemudian apa? Fi'li, qauli kemudian apa? Qalbi. Illallah gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini fi'linya hanya Allah. Kemudian qaulinya apa? Illallah. Hatinya apa? Illallah dalam hati. Kayak begitu. Nah, ini duduk tahiyat yang benar, perhatikan. Pandangan diarahkan ke jari telunjuk. Kemudian duduknya kayak begitu. Cuma ini tangannya mestinya agak ke belakang ya. Tangannya itu. Ini terlalu turun. Nah, ini duduk tahiyat awal sama tahiyat akhir. Mana yang tahiyat awal? Kiri yang kanan? Nah, yang sebelah sini apa itu? Sebelah sini apa? Kiri kanan mana kanannya itu? Ya dari kita aja. Berarti yang sebelah sini apa? Tahiyat awal, yang sebelah sini tahiyat akhir. Berbeda kan? Cara kakinya itu. Jadi yang terakhir itu apa? Duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk namanya. Nah, ini duduk tahiyat akhir kayak begitu. Nah, ini lihat tangannya tuh. Jadi di atas apa? Di atas paha. Kemudian kakinya seperti apa ya? Nah, ini perhatikan yang perempuan. Yang perempuan. Kalau perempuan ketika berdiri tidak direnggangkan, tapi apa? Dirapatkan kalau perempuan. Begitupun ketika mengangkat tangan. Jadi bukan apa? Bukan diginiin, tapi apa? Ya, dijaga itunya ya. Kemudian ketika ruku juga sama perempuan itu. Ketika sujud juga demikian. Duduk antara dua sujud juga. Kemudian tahiyat awal dan tahiyat akhirnya sama dengan laki-laki. Nah, itulah saudara sekalian teori pelaksanaan ibadah atau praktek sholat kita yang mesti kita jaga, yang mesti kita perhatikan baik-baik. Silakan saudara praktekkan, lihat-lihat gambarnya, kemudian praktekkan sendiri di depan cermin, sempurnakan di depan kita cek satu-satu ya. Ya, Bapak juga sih belum tentu benar, tapi apa? Ya mudah-mudahan kita apa? Bisa memperbaiki sholat kita ya. Demikian saudara sekalian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.